Seperti yang telah diceritakan di episode sebelumnya, bahwa meriam penyedot akhirnya jatuh dari atas perahu terbang Ki Hanubawa yang hancur akibat serangan sihir Nyi Jantur. Bahadur dan Singamaruta yang melihat semua itu pun langsung mengejar meriam tersebut. Begitu juga dengan Nyi Jantur, ia pun juga mengejar meriam yang berisi Ramaja Gandhi itu, yang kemudian jatuh di tepian sebuah hutan yang cukup lebat. Di sisi lain, tampak Gendrawani dan Soca Cendawa yang memang sudah lama menginginkan meriam penyedot itu pun telah mengintai, dan mereka pun mengambil lebih dahulu meriam itu. Soca Cendawa pun mengelabui Bahadur dan Singamandala dengan mengubah meriam itu menjadi sebatang kayu, sehingga mereka tidak jadi mengambil meriam tersebut yang sebenarnya telah di depan mata mereka sendiri. Bahkan kaca spion RE King Bahadur pun tidak mampu digunakan untuk mendeteksi di mana meriam sakti itu berada. Bahadur pun justru dibuat malu oleh Soca Cendawa karena kini dari spion sihirnya keluar makhluk siluman yang langsung menyerang mereka berdua. Kenapa dari cermin bisa keluar manusia itu? Bahadur pun tidak sanggup untuk mengetahui siapa yang telah mengerjainya hingga ia menjadi kalang kabut seperti itu. Spion RE King-nya yang sangat dibanggakan itu pun tidak bisa berbuat apa-apa dan justru malah menjadi malapetaka dan senjata makan tuan. Ketika mereka sudah merasa tidak sanggup, akhirnya Bahadur dan Singamandala pun kabur dari tempat itu dengan rasa penasaran yang mendalam. Masih kesalahan cermin saya. Tuan Singamandala, ayo kita tinggalkan mereka. Ayo cepat. Ya. Gendrawani pun sangat senang melihat Bahadur akhirnya kabur dari tempat jatuhnya meriam penyedot idaman mereka itu. Mereka pun akhirnya bisa bebas mengambil dan menguasai meriam penyedot tersebut. Sementara itu di Malwapati, Begawan Sidik Mulya dan Resi Masyura pun telah berkumpul di Setinggil. Prabu Angling Dharma pun menanyakan tentang permasalahan apa yang bisa membuat para guru besar itu berkumpul di tempat itu. Batik Matrim pun kemudian menjelaskan bahwa semua itu karena Ramaja Gandhi yang telah diculik oleh Ki Hanubawa, penguasa Gunung Kelut. Angling Dharma pun tampak sangat marah mendengar semua itu. Bahkan ia pun langsung menyatakan akan menyerang Gunung Kelut. Semuanya pun tampak kaget mendengar pernyataan sang Prabu itu. Kenapa lagi Ramaja Gandhi? Dia diculik, Gusti Prabu. Diculik? Kenapa ini terjadi? Siapa yang menculiknya? Kelompok Gunung Kelut, Gusti Prabu. Kurang ajar. Berani-beraninya menculik keponakanku. Apa salahnya kalau kita serang Gunung Kelut untuk merebut kembali Ramaja Gandhi? Gusti Prabu, kalaupun kita menyerang Gunung Kelut, kita tidak akan bisa menemukan Ramaja Gandhi di sana. Itu menurut Empu Masura. Empu Masyura pun menjelaskan bahwa hukuman Ramaja Gandhi seharusnya tidak dicabut oleh sang Prabu karena hal itu telah menyalahi suratan dewa. Sang Maharsi pun kemudian mengajak sang Prabu untuk berbicara empat mata supaya ia bisa bebas menjelaskan tentang semuanya. Sang Maharsi pun kemudian menjelaskan bahwa keputusan Prabu Angling Dharma untuk membebaskan hukuman yang telah ditetapkan oleh Batik Matrim untuk Ramaja Gandhi adalah sebuah kesalahan besar karena sejatinya memang hal tersebut adalah sudah keputusan Dewata. Anak Prabu bersalah karena merubah yang sudah dicatat dan dibenarkan. Akibat dari kesalahan tak sengaja yang Ananda Prabu lakukan berakibat fatal pada Raden Remaja Gandhi. Raden Remaja Gandhi akan mengembara lebih lama dari hukuman yang pernah dijatuhkan padanya. Inti yang tersurat itu adalah begini. Perjalanan pengembaraannya akan mengembalikan kepribadiannya, perangainya, serta kesadarannya ke arah kebaikan seperti semula.
Dan itu memakan waktu cukup lama, anak Prabu. Iya. Dia harus terhukum dengan waktu yang lama. Ini semua karena kesalahanku. Selanjutnya, Angling Dharma, Empu Masyura dan kedua putranya pun melanjutkan pembicaraan tentang Ramaja Gandhi yang kini telah diperebutkan karena ia masih berada di dalam meriam penyedot milik Ki Hanubawa. Angling Kusuma pun kemudian meminta izin kepada romonya untuk mencari tahu tentang keberadaan Ramaja Gandhi. Begitu juga dengan Raden Danurwenda yang menyatakan bahwa dirinya ingin mendampingi Angling Kusuma untuk melakukan pencarian itu. Akan tetapi, tiba-tiba saja datanglah Dewi Sukesi yang langsung tidak memperbolehkan Danurwenda untuk mengembara bersama Angling Kusuma. Si permaisuri jelek nan jahat itu pun sebenarnya telah merencanakan niat busuknya, yaitu ia ingin menjadikan Danurwenda menjadi Raja Malwapati, walaupun Danurwenda sebenarnya tidak memiliki hak untuk itu. Angling Dharma dan Dewi Sukesi pun kemudian terlibat perdebatan sebentar yang akhirnya Sang Prabu pun mengalah untuk tidak memperbolehkan Danurwenda pergi bersama Angling Kusuma. Namun Sang Prabu pun juga menyindir keras Dewi Sukesi yang sangat konyol itu. Kalau memang Dinda masih keberatan, Kanda tidak akan mengizinkan dia pergi. Biarlah dia tinggal di keraton dan menjadi anak manja yang selalu dalam pelukan ibundanya. Untuk Danurwenda, Dinda yang menentukan. Tapi kalau ada apa-apa dengan Danurwenda, jangan salahkan Kanda. Dinda akan pikat Danurwenda dengan pesta ulang tahunnya yang akan jatuh 3 hari lagi. Dinda akan mendatangkan putri-putri cantik yang harus ia pilih sebagai calon pasangannya. Dalam keadaan seperti ini, Dinda bicara tentang pesta yang mendatangkan putri-putri cantik untuk Danurwenda. Kanda, Danurwenda sudah cukup dewasa. Dinda kira tidak ada salahnya kalau kita carikan pasangan? Tapi tak ada salahnya kalau rencana pesta dan memilih pasangan itu kita tanyakan padanya. Tentu Kanda. Maaf, Kanda harus kembali ke Stinggil. Pesta itu hanya untuk memikatnya Danurwenda. Ibu tidak ingin Nanda pergi. Yang ibu inginkan, Nanda harus menjadi pewaris tahta Malwapati. Kini kita menuju meriam penyedot yang akhirnya jatuh ke tangan Ratu Licik Gendrawani. Meriam itu pun kini telah berada di markasnya. Soca Cendawa pun kemudian memperlihatkan kepada Gendrawani bahwa pada saat itu golongan hitam masih saling berebut untuk menemukan meriam yang telah jatuh itu. Tak terkecuali Bahadur dan Singamandala yang masih saja berusaha untuk mendapatkannya juga. Soca Cendawa pun kemudian membuat meriam palsu dengan menyihir sebatang kayu menjadi meriam penyedot, sehingga itu semua akan bisa mengelabui orang-orang yang telah mencarinya. Di hutan tersebut, tampak Ki Hanusara telah menemukan meriam palsu tersebut. Ia pun kemudian menyuruh para prajuritnya untuk mengangkatnya dan membawanya pergi. Namun, ternyata pasukan pusar angin juga hadir di tempat itu, sehingga pertempuran besar pun terjadi. Para golongan hitam yang bodoh itu pun saling bertempur mati-matian. Mereka pun tidak menyadari bahwa meriam yang mereka perebutkan hanyalah meriam palsu. Akhirnya, Bahadur dan Singamandala pun membawa meriam itu dan kabur menaiki daun terbang Bahadur ke pusar angin. Hanusara pun mengalami kekalahan, bahkan tubuhnya pun kini harus tertancap beberapa anak panah yang kemudian ia pun diselamatkan oleh gurunya, yaitu Ki Bahu Reksa. Di Malwapati, tanpa Angling Dharma menyatakan bahwa dirinya akan merestui niat baik Angling Kusuma untuk mencari tahu tentang keberadaan Ramaja Gandhi.
Namun, Sang Prabu pun menjelaskan bahwa ia tidak akan memperbolehkan Danurwenda untuk ikut bersama Angling Kusuma karena Dewi Sukesi akan merayakan pesta ulang tahunnya dengan mengundang putri-putri cantik dari berbagai daerah yang harus dipilih salah satu untuk menjadi pasangannya. Sang Prabu pun menawarkan Angling Kusuma untuk mengikuti acara pesta meriah tersebut. Namun, jelas Angling Kusuma menolaknya karena ia tidak ingin menari di atas penderitaan remaja Gandhi di luar sana. Bagaimana Nanda bisa ikut pesta dan bersenang-senang kalau Kanda Ramaja Gandhi menderita di luar sana? Bagus putraku. Kalau begitu restu Romo akan menyertai kepergianmu besok. Bagus. Bagus. Romo mengerti. Di sisi lain, tampak Raden Danurwenda sedang mengorek keterangan dari ibundanya mengapa ia tidak diperbolehkan untuk ikut bersama Angling Kusuma, dan jawabannya pun membuat dirinya tak habis pikir, sebab ibunya pun mengatakan bahwa ia akan merayakan pesta ulang tahun Danurwenda dengan mengundang putri-putri cantik yang akan menjadi pendampingnya nanti. Danurwenda pun sangat kaget mendengar penuturan ibundanya itu, karena ia merasa bahwa bukan waktunya untuk melakukan itu semua di tengah situasi genting seperti itu. Ia pun kemudian bertekad untuk membujuk romonya dan Angling Kusuma supaya memperbolehkannya pergi. Nanda akan membujuknya dan membujuk Romo untuk merestui Nanda. Pamit Kanjeng Ibu. Danurwenda, tunggu. Dan Nurwenda, kalau kali ini Dinda tidak bisa pergi dengan Kanda, itu karena alasan yang cukup kuat. Kini kita menuju Megapura, yang pada saat itu Dewi Sekarwangi pun bertekad untuk pergi dari Megapura dan kembali ke Malwapati. Walaupun dihalang-halangi oleh pasukan Megapura, sang permaisuri pun tetap bertekad untuk terjun ke bumi, karena memang ia telah mengetahui bagaimana caranya bisa sampai ke bumi. Ratu Puspasari yang mengetahui hal itu pun menyadari bahwa Dewi Sekarwangi benar-benar tidak bisa melupakan kehidupan dunianya, apalagi melihat kebusukan hati Dewi Sukesi yang saat itu berada di Malwapati. Sang ratu pun kemudian memerintahkan kepada para dayangnya untuk mengikuti dan mengawal Dewi Sekarwangi sampai ke bumi, karena apabila sang permaisuri telah sampai di bumi, maka keselamatannya sudah bukan tugas mereka lagi. Kawal dan awasi perjalanannya sampai di mana dia mendarat. Sesudah itu, tinggalkan dia. Jalan pulang ke Malwapati sudah menjadi tanggung jawabnya sendiri. Jadi kami tidak harus menghalangi kepulangannya, Nyi Ratu? Tidak. Biarlah ia kembali ke Malwapati, karena memang di sanalah dunianya. Sementara itu, Dewi Sekarwangi pun akhirnya telah sampai di Pura Pelangi seperti yang dikatakan oleh Ratu Puspasari. Ia pun tampak panik karena belum menemukan tangga pelangi yang bisa digunakannya untuk sampai ke bumi. Namun, tiba-tiba saja ada sebuah cahaya pelangi yang membawa Dewi Sekarwangi dan akan mengantarkannya ke bumi. Utusan Megapura yang dipimpin oleh Nyi Ungu pun selalu mengikuti perjalanan sang permaisuri seperti yang ditugaskan kepada mereka. Namun, di tengah perjalanannya, 3 siluman putri segaun lanang pun melihat sang permaisuri, dan timbullah niat jahat mereka untuk menjadikan Sekarwangi sebagai sandera. Mereka pun kemudian mengikuti sang permaisuri sampai mendarat di bumi. Ketika Dewi Sekarwangi telah mendarat di bumi, maka pasukan Megapura pun kembali ke asalnya, karena itu berarti tugas mereka telah usai untuk mengawal sang permaisuri untuk turun ke bumi. Kita kembali ke Megapura. Baik, ayo. Dewi Sekarwangi yang telah sadar pun mencari-cari pelangi yang telah membawanya sampai ke bumi. Karena pada saat itu ia pun tidak tahu sedang berada di mana. Sebelumnya ia mengira bahwa ia akan dibawa ke Taman Malwapati. Di tengah kebingungannya itu, tiba-tiba 3 putri segaun lanang pun menghampirinya. Setelah terjadi perdebatan sebentar, mereka pun langsung menangkap Dewi Sekarwangi. Sang permaisuri pun hanya bisa meronta-ronta tanpa daya. Namun, tiba-tiba saja datanglah Grindaseba yang tiba-tiba merebut Dewi Sekarwangi dari kedua putri siluman itu.
ajar. Tidak kusangka Gerinda Seba jadi sepicik itu. Kini kita menuju Malwapati, di mana pada saat itu Angling Kusuma tengah berpamitan kepada para pembesar kerajaan untuk berkelana mencari tahu keberadaan Ramaja Gandhi. Ketika ia berpamitan pada Raden Danurwenda, ia pun meminta maaf karena ia tidak bisa ikut hadir pada pesta meriah ulang tahunnya itu. Sedangkan di dalam hati Danurwenda sendiri, ia pun bertekad untuk pergi secara diam-diam guna menyusul Angling Kusuma. Restu Allah yang akan mempertemukan kami. Ya, semoga. Saya tidak akan ada di pesta itu, Kanda. Saya akan menyusul Kanda. Selamat tinggal, Dinda. Selamat tinggal. Demikianlah akhir cerita di episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam anak 90-an. Aku harus menemukan Ramaja Gandhi. Kenapa tiba-tiba Gusti Prabu menyuruh saya mengawal Raden Angling Kusuma?